teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang macam-macam bank. Perkenalkan, nama saya Natasha Julieta Baten dan di sini saya bertugas untuk menyampaikan materi yang pertama. Jadi di Indonesia terdapat 3 jenis bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan juga bank perkreditan rakyat atau BPR. Dan di sini saya akan membahas tentang bank sentral. Jadi bank sentral itu sendiri merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter pada negaranya tersebut. Nah, dewasa ini tugas dari bank sentral diserahkan kepada Bank Indonesia atau BI. Kita mundur sedikit kepada sejarah dari bank sentral. Sebelum Bank Indonesia ini ditetapkan sebagai bank sentral di Indonesia, ada 2 bank lainnya yang pernah menjabat sebagai bank sentral di Indonesia, yaitu yang pertama The Javaske Bank dan yang kedua BNI 46. Nah, sedikit fakta menarik tentang kedua bank ini. The Javaske Bank merupakan bank pertama yang menjabat sebagai bank sentral sebelum masa kemerdekaan, itu sekitar tahun 1930-an. Dan Bank BNI 46 merupakan bank pertama yang menciptakan uang nasional Indonesia. Kita masuk pada tugas dari Bank Sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tugas Bank Sentral yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, dengan ditetapkannya kebijakan moneter ini, Bank Sentral diharap mampu menstabilkan nilai atau harga mata uang yang biasa kita kenal dengan istilah inflasi sehingga tetap stabil dan terkendali. Lalu yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, pembayaran yang dimaksud di sini itu baik tunai maupun non tunai, sehingga Bank BI ini berperan penuh dalam menciptakan ketentuan, standar, dan juga prosedur guna kelancaran peredaran uang. Lalu yang tugas yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, seiring dengan dibentuknya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tugas dari Bank Sentral ini lebih difokuskan kepada makroprudensial, yang dimana makroprudensial ini sendiri memiliki pengertian umum yaitu kebijakan yang membatasi resiko dan juga biaya krisis sistemik sehingga dapat melancarkan sistem keuangan secara keseluruhan. Lalu yang berikutnya, kita masuk lagi pada wewenang dari Bank Sentral. Nah, jadi wewenangnya yang pertama yang berkaitan juga dengan tugasnya yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah menentukan diskonto, menentukan juga cadangan minimum pada bank umum dan mengatur kredit dan juga pembayaran, lalu melakukan pengendalian terhadap moneter tanpa terbatas pada pasar operasi umum baik dengan kurs rupiah maupun valuta asing. Lalu yang berikutnya juga menetapkan kebijakan moneter tapi dengan memperhatikan lajur dari inflasi itu sendiri. Lalu wewenang yang kedua yang berkaitan dengan tugasnya yang mengatur dan juga menjaga sistem pembayaran adalah menciptakan alat atau instrumen pembayaran, memberikan izin atau persetujuan atas jasa sistem pembayaran, dan juga mewajibkan penyelenggara dari jasa sistem keuangan tersebut untuk memberikan laporan untuk setiap kegiatan yang dilakukannya. Lalu wewenang yang ketiga sesuai dengan tugasnya yang ketiga juga yaitu mengatur dan juga mengawasi perbankan, yaitu memberikan sanksi pada bank yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, menetapkan peraturan, dan juga mengawasi bank baik secara individual maupun secara sistem perbankan. Baik teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih dan materi selanjutnya tentang bank umum akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Stella Nevenli Seme akan melanjutkan bagian kedua yaitu mengenai bank umum atau yang sering kita sebut sebagai bank komersial. Bank umum sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai badan usaha perbankan yang menjalankan tugasnya secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang ada, di mana bank umum sebagai jasa penyedia layanan di lalu lintas pembayaran. Nah, yang berikutnya yaitu fungsi utama dari bank umum. Yang pertama sebagai agen pembangunan atau agent of development, di mana seluruh bank umum yang memiliki kewajiban untuk ikut turut serta dalam pembangunan negara Indonesia. Sehingga setiap bank umum yang ada di Indonesia harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam mendukung pembangunan Indonesia, sehingga selain itu bank umum juga harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas bank guna mendukung pembangunan Indonesia melalui seluruh masyarakat Indonesia. Fungsi yang kedua itu sebagai agen ekuitas atau permodalan atau agent of equity. Setiap orang yang ingin memulai
usaha pasti memerlukan modal yang tidak sedikit. Nah, disinilah fungsi bank yang dibutuhkan selaku agent of ekuitas atau agen permodalan, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa meminjam modal di bank dengan mudah, dengan tentunya mendapat bunga pinjaman yang sudah disetujui sebelumnya. Fungsi yang ketiga itu sebagai agen terpercaya atau agent of trust. Bank umum juga berfungsi sebagai agen terpercaya atau agent of trust. Di sini dimaksud untuk menjadi sebuah badan usaha perbankan yang bisa dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Inilah alasan mengapa bank umum harus memiliki tata peraturan yang jelas dan transparan, sehingga ketika transaksi tersebut akan dilakukan bersama nasabah, harus tahu apa saja ketentuan yang dimiliki bank umum yang akan dia gunakan. Berikutnya itu jenis-jenis bank umum berdasarkan statusnya. Jenis yang pertama yaitu bank devisa. Bank devisa adalah bank yang mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh bank sentral, yaitu di sini Bank Indonesia, untuk melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dalam valuta asing. Bank devisa di sini memiliki kelebihan, yaitu bisa menawarkan jasa-jasa yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut, seperti transfer uang ke luar negeri, transaksi ekspor dan impor, jual beli valuta asing, dan lain sebagainya. Dan contoh-contoh bank umum swasta nasional yang merupakan bank devisa itu antara lain sebagai Bank Antar Daerah, Bank Artagraha, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank BRI, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bank non devisa atau kebalikan dari bank devisa itu sendiri. Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Contoh dari bank non devisa yaitu seperti Bank BCA Syariah, Bank Jasa Jakarta, Bank Pundi, Bank Panin, Bank Multi Arta, dan sebagainya. Nah, itulah sekian penjelasan mengenai bank umum, dan bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Azalia Indrianti Arkiang, NIM 19-120-100, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, kelas 4C. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Stella Nevenli Seme. Saya akan menjelaskan mengenai BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah salah satu jenis bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR ini merupakan salah satu jenis bank yang paling banyak digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Apalagi kini banyak sekali jenis bank yang beredar di masyarakat Indonesia. Bank BPR ini juga tersebar di pedesaan sehingga seluruh masyarakat luas dapat merasakan manfaat dan fungsi dari perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat. Berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Di sini terdapat 4 fungsi Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama yaitu memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan. Masih banyak masyarakat yang asing tentang fungsi dan tugas bank, utamanya jenis Bank Perkreditan Rakyat ini. Apalagi untuk orang yang tinggal di pedesaan atau di wilayah pelosok, mereka masih banyak yang ragu untuk menyimpan uang di dalam bank. Mereka lebih sering menyimpan uang ke dalam celengan di rumah atau menyimpan uang sendiri. Untuk itu, salah satu fungsi dari Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk memberikan edukasi secara mendasar kepada semua lapisan masyarakat tentang sistem perbankan, di mana edukasi ini berisi tentang apa saja kelebihan menyimpan uang di dalam bank dibanding dengan menyimpan uang sendiri di rumah. Yang kedua, yaitu membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha. Di era digital ini, kaum milenial banyak yang mempunyai ide bisnis, bukan cuma orang-orang tua saja, tetapi anak muda sudah banyak yang membuka usaha. Apalagi ide usaha baru tidak hanya berasal dari remaja milenial yang ada di perkotaan, tetapi juga remaja-remaja yang ada di pedesaan. Oleh karena itu, fungsi BPR selanjutnya adalah untuk menciptakan sebuah kesempatan untuk seluruh masyarakat agar dapat membuka usaha, sehingga tidak perlu kesulitan dalam mencari modal usaha. Jadi, seluruh lapisan masyarakat dapat membuka usaha tanpa perlu takut ataupun kesulitan dalam mencari modal usaha. Yang ketiga, yaitu mempercepat pembangunan di desa.
Bank Perkreditan Rakyat atau BPR ini memang lebih banyak beroperasi di pedesaan. Oleh karena itu, salah satu fungsi yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah membantu mempercepat pembangunan suatu desa, sehingga semua desa yang ada di wilayah Indonesia dapat membangun perekonomian mereka dan tidak tertinggal dengan wilayah di perkotaan, di mana Bank BPR ini adalah untuk mendidik masyarakat tentang pola pembangunan nasional saat ini, serta bagaimana membuat suatu desa bisa lebih maju dan mempunyai pikiran yang terbuka tentang sistem perbankan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan pelayanan perbankan. Selain ketiga fungsi yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi utama dari Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk menyediakan layanan perbankan yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat desa, bukan cuma desa saja tapi seluruh masyarakat. Di sini pelayanan perbankan disediakan oleh Bank BPR bisa dibilang sangat membantu, apalagi jika lokasi desa jaraknya sangat jauh dari perkotaan, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mendapat layanan perbankan. Dari desa saja sudah bisa mendapat layanan dengan Bank Perkreditan Rakyat ini. Berikutnya, saya akan membahas mengenai jenis dan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa terdiri atas Bank Desa dan Lumbung Desa. Yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat bukan Badan Kredit Desa terdiri atas BPR X LDKP. Yang kedua Bank Pasar. Yang ketiga BKPD atau Bank Karya Produksi Desa. Yang keempat Bank Pegawai. Yang ketiga ada LDKP atau Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. Adapun bentuk hukum BPR adalah yang pertama ada perusahaan daerah, yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada perseroan terbatas, dan yang keempat ada bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berikut saya akan membahas mengenai tugas Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Pada dasarnya, cara kerja Bank Perkreditan Rakyat hampir sama dengan bank pada umumnya, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu hak yang didapatkan oleh Bank Perkreditan Rakyat lebih sedikit dibanding bank pada umumnya. Bank umum utamanya dalam menyediakan pelayanan untuk nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut. Selain fungsi di atas, Bank Perkreditan Rakyat masih memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyimpan dana masyarakat. Seperti bank pada umumnya, Bank Perkreditan Rakyat juga mempunyai fungsi yaitu menyimpan dana masyarakat. Menyimpan dana ini dapat berupa berbagai macam hal, yaitu berupa tabungan, deposito berjangka, ataupun jenis penyimpanan uang yang lain. Tentunya, fasilitas yang disediakan oleh Bank Perkreditan Rakyat ini bisa digunakan oleh semua warga di pedesaan. Yang kedua, yaitu memberikan kredit atau pinjaman. Seperti yang sudah saya singgung tadi pada fungsi Bank BPR, di mana Bank Perkreditan Rakyat juga bertugas untuk menyediakan kredit atau pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan untuk membuka usaha, untuk modal usaha, dan lain sebagainya. Limit kredit yang bisa diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat itu tergantung dengan peraturan yang ada pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Selain menyimpan uang, Bank Perkreditan Rakyat juga menyediakan penyimpanan uang warga dalam bentuk SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, maupun beberapa jenis tabungan yang ada pada bank umum lainnya. Berikut ini saya akan memberikan contoh dari Bank Perkreditan Rakyat. Itu ada dua contoh yang saya berikan, yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, atau sanggahan dari teman-teman kelompok lain, silahkan diketik ke dalam WA Group kami yaitu Bank Lembaga Keuangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.